Hei teman-teman. Kita mau bahas nih salah satu saham yang lagi ramai dibicarain, yaitu saham BBRI. Kita regaan bahas tuh sama pendekatan investasi fundamental ya, biar lebih jelas dan mantap-mantap aja keputusan investasinya. Oke, mari kita mulai dari pertumbuhan pendapatannya ya. Jadi, tahun lalu pendapatan BBRI naik 14,5% dari 160.812 miliar menjadi 188.075 miliar. Wah, lumayan juga tuh. Selain itu, rata-rata pertumbuhan pendapatan historis selama 5 tahun, CAGR, adalah sebesar 10,2%. Jadi, kesimpulannya pendapatan BBRI ini tumbuh dengan bagus dan stabil loh. Ngomong-ngomong tentang keuntungan perusahaan, laba bersih BBRI juga tumbuh loh selama 1 tahun terakhir. Naik sebesar 14,9% dari 51.408 miliar menjadi 60.425 miliar. Nah, kalau kita lihat rata-rata pertumbuhan laba bersih historis selama 5 tahun, CAGR, itu sebesar 13,3%. Jadi, kesimpulannya laba bersihnya juga cukup baik dan stabil. Monggo cek juga profitabilitas perusahaan ini ya. Gross profit margin mereka dari tahun sebelumnya itu turun dikit, dari 78,5% menjadi 73,0%. Adanya penurunan ini bisa diindikasikan terdapat beberapa faktor yang memengaruhi margin laba kotor mereka. Namun, net profit marginnya cukup stabil, naik tipis dari 32,0% menjadi 32,1%. Nah, gimana nih performa BBRI berdasarkan return on asset, ROA, dan return on equity, ROE? Oke, jadi ROA BBRI tahun lalu itu sebesar 2,7% dan sekarang naik menjadi 3,1%. Sedangkan ROE-nya tahun lalu sebesar 17,1% dan sekarang udah naik jadi 19,3%. Lumayan bagus ya, artinya BBRI bisa menghasilkan keuntungan yang baik dari aset dan modalnya. Lanjut ke posisi kesehatan keuangan perusahaan. Jadi, debt to equity ratio BBRI tahun ini adalah 0,0 kali. Nah, angkanya sama dengan tahun lalu. Hal ini menandakan BBRI memegang prinsip keuangan yang konservatif dan tidak terlalu menggunakan utang dalam kegiatannya. Mantap! Oke, mari kita lihat skor kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett yaitu Buffer Score. Nah, kalau skornya BBRI itu 5 poin dari 6 poinnya. Wah, skornya cukup tinggi dan bagus tuh. Tapi, untuk penjelasan lebih detailnya bisa diakses melalui aplikasi investor. Download aja tuh aplikasinya di deskripsi buat yang mau tahu selengkapnya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang paling ditunggu-tunggu yaitu valuasi. Tenang aja ya, kita akan bahas satu persatu. Valuasi itu adalah proses menentukan nilai intrinsik suatu saham berdasarkan analisis fundamental. Di sini kita bakal nyari tahu, berapa sih nilai wajar perusahaan ini? Nah, margin of safety itu adalah perbedaan antara harga pasar saham dan nilai intrinsiknya. Makin besar margin of safety, makin aman juga buat kita beli sahamnya. Oke, sekarang kita lihat dulu nilai wajarnya berdasarkan PB Band ya. Jadi, fair value BBRI untuk saat ini adalah 5.103. Nah, berdasarkan harga pasar saat ini, margin of safety-nya tuh minus 13,7%. Jadi guys, menurut valuasi PB Band ini kurang aman buat beli BBRI saat ini. Selanjutnya, kita lihat nilai wajarnya berdasarkan PE Band. Jadi, fair value BBRI berdasarkan PE Band itu sebesar 6.828. Nah, kalau kita bandingin sama harga pasar saat ini, margin of safety-nya tuh 15,1%. Nah, menurut valuasi PE Band ini, sepertinya masih ada potensi keuntungan buat beli BBRI saat ini. Nah, itu tadi hasil analisis fundamental dari BBRI. Tapi sebagai investor, penting banget ya untuk melakukan analisis sendiri dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Jadi, guys, tetap bijak dan hati-hati ya dalam berinvestasi. Good luck and happy investing!